Wanita ini akan menikah, tiba-tiba ada seorang bocah laki-laki bergegas ke dalam rumah. Dia menemui wanita itu dan berkata bahwa, "Kamu istriku. Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu bilang kita pernah menikah?" Benar. Ana merasa itu agak lucu, dia memang pernah menikah tapi suaminya sudah meninggal pada puluh tahun yang lalu. Adalah aku. Sean. Ana tak tersenyum lagi, dia mulai serius kembali. Karena suami yang sudah mati dia bernama Sean, dia sudah meninggal pada 10 tahun yang lalu ketika sedang berlari. Dan Ana juga menghabiskan 10 tahun untuk melepaskan kesakitan itu. Dia berpikir bocah ini sedang bercanda, jadi dia memimpin bocah itu keluar. Tapi ketika menurun elevator bocah itu berkata kepadanya, "Kalau menikah dengan Joseph, kamu akan semakin salah." Setelah bocah itu pergi, awalnya mengira akan tak apa-apa lagi tapi Ana tergencang lama. Dia bercerita tentang bocah itu dengan kakaknya, keduanya lihat-melihat lalu tertawa. Tapi ayah ibu bocah itu sangat sedih. Entah mulai kapan anak yang berumur 10 tahun mereka tiba-tiba seperti orang lain, dia lesu sepanjang hari, juga tak bermain dengan temannya. Bahkan berkata kepada ibunya, "Aku bukan anak yang bodoh kamu." Sesuatu hari Ana sedang bersiap keluar, tiba-tiba penjaga memberikan sebuah surat kepadanya, dalamnya ditulis, "Jangan menikah Joseph." Jelas bahwa surat ini ditulis oleh bocah itu. Ana bercerita hal ini kepada semua orang, tapi semuanya mengira itu hanya bercanda sehingga tak peduli, Joseph juga. Tapi Ana adalah orang yang dia mencintai selama 10 tahun, dia tak mau bocah itu mengganggu dia lagi. Jadi dia menelepon penjaga dan bertanya siapa bocah itu. Secara kebetulan, bocah itu masih tunggu di bawah lantai untuk menerima telepon. Setelah mematikan HP, Joseph menurun untuk menemui bocah itu dan meminta bertemu dengan orang tuanya. Setelah bercakap-cakap dia tahu memang bocah itu bernama Sean. Joseph menyuruh bocah itu berjanji bahwa sejak sekarang akan tak mengganggu Ana lagi, tapi bocah itu berkata, "Tidak, ayo cepat, tidak, aku tak bisa. Kamu menyakitiku." Sean berkata bahwa aku tak mengganggumu lagi. "Cepatlah, aku tak bisa. Aku tak mau kamu menggangguku lagi." Kata-kata Ana membuat bocah itu sangat sedih. Dia melihat Ana, sampai Ana melewatinya, dia tiba-tiba di depan mata gelap sekali, tubuhnya seperti hilang semua kekuatan sehingga duduk di tanah. Di konser suasana hati Ana tak tenang. Pandangan dan tindakan tadi seperti batu di hatinya, pandangan itu sangat sama dengan Sean. Tapi hal ini belum berakhir, sesuatu hari bocah itu menelepon Ana dan mengejak dia bertemu di taman, dan memberikan alamat taman itu. Ana pergi ke taman tapi tak melihat dia di mana. Dia melihat ke depan, itulah tempat yang suaminya mati. Dia berpikir sesaat, akhirnya Ana menggunakan semua keberanian dan pergi ke sana. Ketika sampai ke sana, matanya penuh dengan air mata dan bocah itu juga sedang ada di sini. Karena mau membuktikan, dia berkata bisa membiarkan saudara ipar untuk mengeceknya. Ana tak menjawab dan bertanya siapa dia, tak ada Sinterklas di dunia ini. Bocah berkata ketika bertemu dengan orang itu dia bisa ditemukan. Ana dengan sulit untuk percaya, tapi dia merasa sangat terkejut, sangat sedikit orang yang tahu tentang tempat ini, mengapa dia tahu. Keesokan harinya Bob datang rumahnya, dia mau mengungkap kebohongan anak itu. Tapi dia bertanya apapun bocah itu masih bisa menjawab dari kuliah divisi atom di rumah sakit hingga sofa hijau di rumah Bob. Membuat Bob sangat terkejut, mendengar kaset yang dibawa oleh Bob semua orang diam-diam, Joseph semakin khawatir. Ana menemui ibu bocah itu dan berharap membiarkan bocah itu tinggal di rumahnya sewaktu, dan ibu bocah itu sudah setuju. Ketika sampai rumah Ana, bocah itu pergi ke ruang kerja dan berkata inilah ruang yang dia sering menggunakan. Dengan pandangan penasaran semua orang, dia duduk di kursi, seperti sedang menikmati perasaan yang hilang sudah lama. Dan ketika melihat seorang nenek dalam antaranya, dia sudah menjawab pertanyaan Ana kemarin. "Kamu adalah orang yang sudah berkata kepada Ana Sinterklas tidak ada di dunia ini." Ana menunjukkan seperti tenang tapi dalam hatinya tidak seperti itu. Keesokan harinya Ana menemui dua sahabat suaminya adalah Clara dan Clifford, lalu bercerita dengan mereka. Pada titik ini, Ana sangat berkonflik, kemunculan tiba-tiba anak laki-laki itu dan ekspresinya tampaknya telah membuatnya percaya bahwa dia adalah Sean. Tapi dia tidak bisa mengkhianati ketungguan dan keperawatan Joseph selama 10 tahun, oleh karena itu dia berharap Clifford bisa menemui bocah itu dan menyuruh dia meninggalkannya.
Dengan suasana hati yang kompleks Ana pergi ke sekolah untuk menjemput bocah itu. Di jalan dia mau membiarkan bocah itu meninggalkan kehidupannya. Tapi melihat wajahnya, orang yang ada kemampuan itulah suaminya bereinkarnasi, dia tak bisa berkata lagi. Sesuatu malam hari, keluarga Ana sedang menikmati musik, bocah itu menendang kursi Joseph. Joseph menyuruh dia berhenti tapi dia masih terus-menerus melakukan seperti itu. Awalnya Joseph tak menyukai dia, akhirnya tak menahan lagi sehingga menyeret dia keluar ruang tamu dan memukulnya. Sampai semua orang datang, bocah itu baru saja dilepaskan. Ana semuanya, kehilangan kendali Joseph membuat dia sangat kecewa. Dia tak tinggal di sana tapi mengikuti bocah itu. Hal ini sudah membuat Joseph sakit hati, dia membersihkan bagasi lalu meninggalkan dalam malam itu. Pada saat itu ketika tahu berita Clifford juga datang, dia menemui Ana dan berniat menghiburnya maka bocah itu bergegas ke dalam pelukannya. Setelah melihat wajahnya dengan hati-hati, emosi Clifford tak berubah. Dia menyuruh bocah itu keluar dan berkata itu bukan Sean tapi Ana bertekad berkata. Bukan, itulah dia, bukan, itulah dia. Benar, pada saat ini dakan hati Ana, Sean sudah kembali. Tapi di luar Clara menemui bocah itu, tangannya penuh dengan tanah, seperti baru saja menggali sesuatu. Dia memimpin bocah itu ke kamar mandi, pandangan melihat bocah itu seperti pisau tajam. Bocah itu tak berani melihat, Clara meletakkan alamatnya dan menyuruh bocah itu menemui besok. Jangan memberitahu Ana, baiklah. Dengan jelas, antaranya ada sesuatu rahasia yang tak bisa membiarkan orang lain tahu. Keesokan harinya, bocah itu datang rumah Clara tapi dia sangat bertekad dengan dia bahwa kemarin kali pertama dia melihatnya dia sudah tahu dia bukan Sean. Bukan, aku Sean. Melihat bocah itu mais berbohong, akhirnya Clara berkata rahasia yang dia menyembunyikan. Ternyata sebelum Sean menikah Ana, Clara dan dia adalah pasangan, tapi akhirnya dia masih menikah Ana. Antaranya selalu pesan-memesan, bahkan Sean mengirim surat cinta Ana kepada Clara. Dan juga oleh karena itu Clara selalu benci Ana, meskipun sudah lewat 10 tahun. Oleh karena itu ketika tahu Ana akan menikah Joseph, Clara berniat memberikan surat-surat itu sebagai hadiah pernikahan untuk Ana tapi akhirnya dia tak melakukan itu. Jadi Clara sudah mengubur semua surat itu dan tak disangka adegan itu sudah ditemukan oleh bocah itu. Dia menggali dan melihat isinya. Kebetulan, nama penulis suratnya juga Sean. Jadi dia mengira dia adalah Sean setelah bereinkarnasi sehingga baru saja ada masalah. Dan malam kemarin tangan Clara penuh tanah karena dia sudah mencari surat-surat itu tapi tak lihat di mana-mana. Ketika membuka ransel bocah itu dalamnya penuh surat-surat itu, hal ini sudah membuktikan pikiran Clara. Kebohongan itu terbongkar, bocah itu berlari seperti orang gila di jalan lalu memanjat pohon hingga linglung dalam waktu yang lama. Sampai ketika polisi menemukan, bocah itu berkata, "Aku harus berkata kepada Ana, aku bukan suaminya. Aku mengira aku adalah Sean tapi aku menemukan dia sudah mencintai orang lain, oleh karena itu aku tak bisa adalah dia. Karena aku mencintai Ana." Tak salah, dia berniat berkata dengan jelas kepada Ana tapi dia entah pada saat ini Ana tak menduga dia lagi. Dia menentang keberatan ibunya, sebuah pemikiran berani muncul di hatinya, dia ingin membawa Sean pergi jauh. Ana menemui Sean dan berkata pikirannya dan berkata akan tunggu bocah itu dewasa. Tapi bocah itu masih diam-diam, dia melihat pandangan Ana, akhirnya juga bilang kata-kata itu. "Aku bukan Sean." Ana tergencang, perubahan ini membuat dia entah seharusnya melakukan apa. Dia diam lama, lalu menjemputnya dari kamar mandi. "Aku bukan Sean. Karena aku cinta kamu." Setelah mendapat jawaban Ana tak bisa berpikir apapun. Dia menghabiskan 10 tahun baru bisa lupa Sean, akan mendapat kehidupan baru Sean bergegas ke kehidupannya lagi. Ketika dia menggunakan keberanian untuk menyebut masa depan bocah itu berkata semuanya adalah kata bohong. Ana menangis, pada saat ini kesakitan dalam hatinya tak sekurang daripada kesakitan pada hari Sean mati. Setelah beberapa waktu, setelah Ana tenang, dia menemukan Joseph, dan dia dengan tulus meminta maaf kepadanya atas tindakannya sebelumnya. Joseph telah mengejarnya selama 10 tahun, melihat sikap tulus Ana, dia akhirnya memaafkannya. Pernikahan Joseph dan Ana diadakan sesuai rencana pada bulan Mei. Tapi saat mengambil foto pernikahan, Ana tiba-tiba teringat surat yang dikirim bocah itu pagi ini.
Dalam surat itu dia mengatakan dia baik-baik saja, dia dengan tulus meminta maaf kepada Ana dan dengan tulus mengucapkan selamat padanya atas pernikahannya. Aku pikir kita hanya perlu membuat janji di kehidupan selanjutnya. Sean menandatangani. Seiring dengan wajah tersenyum anak laki-laki itu, sebuah adegan muncul di benak Ana. Ana memintanya untuk menemuinya di taman. Kamu tahu tempat itu? Dan orang yang berkata kepada Ana Sinterklas tak ada di dunia ini. Aku bukan Sean. Karena aku cinta kamu. Ana berdiri di depan pantai sangat lama, akhirnya dia sudah paham semuanya. Dia hanya membawa kecintaan kembali tapi akhirnya paham dia tak bisa menggunakan identitas itu untuk cintanya. Dia pernah mau coba tapi tiba-tiba menemukan, ternyata setuju juga membuat dia bahagia.